Pernah kebayang nggak ada satu organisasi super kuat, super besar, tapi hancur bukan karena diserang musuh, tapi gara-gara berantem sendiri dari dalam. Nah, ini dia ceritanya. Yo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Yehandi Channel. Tempat di mana kita bakal buktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu menyenangkan. Oke, kita langsung masuk ke topik utama. Coba deh bayangin, ada sebuah organisasi massa yang paling gede dan paling disegani di zaman Hindia Belanda. Pemerintah kolonial aja takut loh. Tapi kehancurannya malah datang dari konflik internal yang super dramatis. Yap, kita lagi ngomongin kisah Sarekat Islam. Oke, kita time travel dulu ya, ke awal abad ke-20. Waktu itu suasananya lagi tegang banget. Para pedagang lokal kita, para pribumi, lagi susah payahnya bersaing sama pedagang-pedagang asing yang ya tahu sendirilah, di-backing penuh sama pemerintah kolonial. Nah, dari situlah lahir Sarekat Dagang Islam atau SDI di tahun 1095. Awalnya, ini tuh semacam perkumpulan para juragan batik muslim yang didiriin sama Haji Samanhudi. Tujuannya simpel banget. Ayo kita bersatu, biar kuat ngelawan monopoli dagang yang gak adil ini. Terus muncullah seorang tokoh yang kayak rockstarnya zaman itu, HOS Cokro Aminoto. Nah, beliau ini punya visi yang jauh lebih besar. Di tangannya, pada tahun 1912, SDI bertransformasi jadi Sarekat Islam. Fokusnya bukan lagi cuma soal dagang, tapi melawan semua bentuk penindasan. Ini bener-bener sebuah lompatan raksasa loh. Dari yang tadinya cuma ngurusin ekonomi, Sarekat Islam atau SI berubah jadi gerakan politik modern pertama di Indonesia yang berani ngomongin soal keadilan, hak-hak rakyat, bahkan sampai ke kemerdekaan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa besar sih ledakan pengaruh Sarekat Islam ini? Coba tebak angkanya. Siap-siap kaget ya. 2 juta! Iya, kamu nggak salah dengar. 2 juta anggota. Dan ini di tahun 1919 loh, zaman dimana belum ada internet, belum ada media sosial. Ini jadi bukti kalau SI itu benar-benar organisasi massa pertama yang super fenomenal di negeri ini. Terus, apa sih rasa rahasianya? Sebetulnya simple tapi kuat banget. Pertama, SI itu ngebuka pintu buat siapa aja. Mau kamu petani, pedagang, bangsawan semua boleh gabung. Terus, pemimpinnya karismatik abis. Dan yang paling penting, SI ini jadi suaranya rakyat kecil yang selama ini selalu ditindas sama pemerintah kolonial. Tapi, ya namanya juga hidup. Kayak di film-film gitu. Makin tinggi pohon, anginnya makin kenceng. Dan ternyata bahaya terbesar buat SI itu nggak datang dari luar, tapi justru tumbuh diam-diam dari dalam. Jadi ceritanya gini. Semua berawal dari seorang aktivis sosialis Belanda bernama Henk Sniflit. Dia datang ke Hindia Belanda, bikin organisasi namanya ISDV, terus mulai deh merekrut anak-anak muda SI yang pinter-pinter tapi juga radikal. Salah satu yang paling menonjol itu Semaun. Nah, lewat Semaun inilah paham komunis mulai disebarin di internal SI, khususnya lewat cabang Semarang. Para tokoh senior di SI, kayak Agus Salim dan Abdul Muiz, mulai nyium gelagat yang gak beres. Mereka ngerasa ideologi baru ini kok aneh dan kayaknya bahaya. Mereka bahkan nyebut pengaruh komunis ini sebagai duri dalam daging. Coba dia bayangin, duri yang nusuk dari dalam, kecil, tapi bikin sakit seluruh badan organisasi. Ngeri kan? Ketegangan ini akhirnya udah nggak bisa ditahan lagi. Bom waktunya meledak. Dan Sarekat Islam pun terbelah jadi dua kubu yang saling berhadapan. Inilah momen pecah kongsinya. Nah, disinilah perpecahan itu kelihatan jelas. Di satu sisi ada kubu SI Putih yang dipimpin langsung sama Cokro Aminoto. Mereka ini yang tetap setia sama cita-cita awal, perjuangan nasionalis yang berlandaskan ajaran Islam. Di sisi lain ada SI Merah, pimpinannya Semaun. Mereka nawarin jalan yang lebih radikal, yaitu revolusi sosialis komunis. Dan puncaknya, momen yang paling menentukan terjadi di Kongres SI di Madiun tahun 1923. Disitulah keputusan final yang dramatis diambil. Semaun dan semua pengikutnya di SI Merah secara resmi dipecat alias dikeluarin dari organisasi. Perpecahan ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, sekarang giliran kalian yang mikir. Coba bayangin kalian hidup di zaman itu, ngelihat kondisi rakyat yang lagi sengsara banget, kalian kira-kira bakal milih tim yang mana? Tim putih yang nasionalis religius atau tim merah yang revolusioner dan radikal? Coba deh tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran banget pengen baca.
Terus gimana nasib kedua kubu ini setelah mereka cerai? Wah, mereka menempuh jalan yang beda banget dan dua-duanya ninggalin jejak yang sangat dalam di sejarah Indonesia. Ini dia rangkumannya. Jadi si merah itu berevolusi jadi Sarekat Rakyat yang setahun kemudian jadi cikal bakalnya Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal sebagai PKI. Sementara itu SI Putih terus lanjut berjuang sebagai Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dan organisasinya bahkan masih ada loh sampai hari ini dengan nama Syarikat Islam. Dan ini mungkin jadi pertanyaan paling penting buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana caranya perpecahan antara tiga ideologi besar ini, Islam, nasionalisme, dan komunisme, yang terjadi 100 tahun yang lalu, ternyata bekas-bekasnya masih terasa banget dan terus ikut ngebentuk wajah politik Indonesia sampai detik ini. Gimana? Seru banget kan ceritanya, penuh drama, intrik, perebutan pengaruh, dan pertarungan ideologi. Ini bukti kalau sejarah itu sama sekali nggak ngebosenin. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa ya buat pencet tombol like, dan yang paling penting, subscribe Yehanedi Channel, biar kita makin semangat nih bikin konten-konten keren lainnya. Oh iya, satu lagi, nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali ada video baru yang tayang. Oke deh, segitu dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!